Jalan suci adalah tujuan hidup manusia. Terkadang manusia lupa akan tujuan hidupnya. Lalu, mengapa manusia harus menempuh jalan suci? Saya, Aldi Desen Satya, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan. Dan sebelumnya, terimalah salam dalam kebajikan, Pai Tetungtian, Sancai. Ya, pemirsa TVRI, saya telah bersama pengisi acara yang akan menghibur kita pada episode hari ini, Tocin Diki dan Tocin Melita. Pai Tetungtian, Senyita, Sancai. Tocin Diki ingin ngobrol sedikit tentang nanti akan membawakan lagu apa nih di acara kita pada tema kali ini. Saya dan Tocin Melita akan membawakan 2 lagu pujian. Yang pertama itu ada Jalan Kebajikan, yang kedua ada Bimbinglah Kami. Lagunya seperti apa sih? Lagu Jalan Kebajikan dan Bimbinglah Kami. Beberapa baitnya silakan. Di lagu ini menceritakan tentang bagaimana umat untuk berbuat kebajikan untuk menempuh jalan suci itu sendiri. Nah, untuk lagunya kita coba nyanyikan ya. Baik, pemirsa TVRI pasti penasaran dengan lagunya. Mari kita bersama saksikan penampilan dari Tocin Diki dan Tocin Melita. Pemirsa TVRI, selamat menyaksikan. Pemirsa TVRI, kita pada kesempatan hari ini telah berjumpa dengan Wense Herman Priadik. Pai Tetungtian, Wense. Ya. Mimbar hari ini kita akan membahas tema mengapa harus menempuh jalan suci. Tentu ini sangat menarik temanya karena tentu jalan suci itu adalah cita-cita mulia setiap umat Konghucu. Nah, tapi sebenarnya jalan suci itu apa? Wense, silakan. Jalan suci itu secara garis besar saya akan katakan jalan lurus di dalam kebenaran. Seseorang yang telah memahami akan jalan suci, artinya sudah memahami
hukum atau aturan undang-undang yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama. Karena saya tahu untuk melaksanakan jalan suci itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Maka nanti saya buka di sini dengan satu firman Tuhan yang disuratkan di dalam kitab Pesu bagian Tiong-yong bab 11 ayat 1. Nabi Kungce bersabda, jalan suci seorang kuncu itu sangat luas guna dan sangat rahasia hakikatnya. Maka untuk melaksanakan jalan suci itu bukanlah hal yang mudah. Saya katakan bukan hal yang mudah. Karena orang yang akan menempuh jalan suci harus memahami hukum yang berlaku yang ada di dalam bimbingan agama maupun hukum yang berlaku berdasarkan hukum pemerintahan. Ketika orang memahami itu, mudah-mudahan dia akan mampu menempuh jalan suci dalam kehidupan ini. Mengapa manusia itu wajib untuk menempuh jalan suci? Nah, inilah kenapa tadi saya katakan untuk menempuh jalan suci itu bukan hal yang mudah. Seseorang yang hendak menempuh jalan suci, kita harus memahami apa itu firman Tien. Kita umat Konghucu yakin dan percaya kelahiran, kehidupan, dan kematian manusia ditentukan oleh firman Tien. Termasuk modal dasar kita menempuh jalan suci adalah merupakan firman Tien. Maka di dalam kitab Tiong-yong bab utama 1 itu dijelaskan, firman Tien Tuhan masa itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati dinamai menempuh jalan suci, dan bimbingan untuk menempuh jalan suci dinamai agama. Jadi modal dasar kita menempuh jalan suci adalah bagaimana kita memahami, mempelajari tentang firman Tien. Nah itu. Baik, terima kasih Mas Herman. Mas Herman, mari kita lanjut untuk bertemu Joseng Suito. Silakan Mas Herman. Pemirsa TVRI, kita telah bersama Joseng Suito, dan Joseng Suito ini adalah penasehat Makin Depok. Pesaweta Tungtian, Joseng Suito. Nah, Joseng Suito, kita pada kesempatan hari ini membahas tema mengapa harus menempuh jalan suci. Tadi saya sedikit berbincang kepada Mas Herman terkait mengapa harus menempuh jalan suci ini, dan saya ingin bertanya lebih lanjut terkait tema ini. Nah, bagaimana cara-caranya yang dapat dilakukan untuk menempuh jalan suci? Sesungguhnya untuk menempuh jalan suci itu adalah tidak lain adalah dengan cara belajar. Di dalam pengakuan iman seorang Konghucu itu dikatakan bahwa hal yang terbaik dalam mengikuti jalan suci ini adalah mengikuti bimbingan agama. Dengan kita mengikuti bimbingan agama, maka kita akan mengerti apa yang ada di dalam diri kita yang telah difirmankan Tuhan yang berupa sing watak sejati itu. Nah, sing watak sejati inilah yang menguatkan kita sebenarnya untuk kita mengenal lebih jauh tentang siapa pencipta kita. Kita sebagai manusia harus sadar tentang hal ini, karena memang kita dihadirkan di dunia ini tentunya karena kasih karunia Tuhan. Dan oleh sebab itulah, dengan jalan suci inilah kita tahu tahapan-tahapannya, kita mengerti firman Tien dengan mengikuti sabda para nabi, bimbingan Nabi Kungce, juga para suci. Nah, inilah yang menjadikan kita akan mampu dengan baik mengikuti jalan suci itu sendiri. Itu Tuh Naldi. Baik, terima kasih Joseng. Ada ayat terkait jalan suci ini? Iya, ada. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Unse Wicandra. Baiklah, akan saya sampaikan Kitab Tengah Sempurna bab 11 ayat yang pertama. Jalan suci seorang cence sangat luas guna dan sangat rahasia hakikatnya. Ayat yang kedua, Kitab Tengah Sempurna bab utama ayat 1. Firman Tien Tuhan yang Maha Esa itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan hidup untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Dan pertanyaan ini juga sama kepada Mas Herman, bisa untuk menjelaskan lebih lanjut, silakan. Jadi sesungguhnya modal dasar kita untuk menempuh jalan suci dalam kehidupan ini hanya dengan mengikuti benih firman Tien. Maka di dalam Bingcu pernah menjelaskan di dalam Bingcu 7 ayat 2 ya, sub yang keempat, yang di dalam watak sejati seorang kunci itu ada cinta kasih,
kebenaran, susila, bijaksana, inilah yang berakar di dalam hati, tumbuh meraga, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai ke 4 anggota badan kita. Inilah modal dasar kita menempuh jalan suci. Jadi artinya orang yang hendak menempuh jalan suci itu menggembilangkan kebajikan yang 4 tadi, menggembilangkan cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya. Inilah kebajikan yang harus dilaksanakan dari sing atau watak sejati, atau merupakan wujud daripada firman Tuhan. Baik, jadi memang watak sejati itu adalah tuntunan untuk kita menempuh jalan suci. Bisa lebih dijelaskan terkait watak sejati ini, bagaimana kita untuk memupuknya sehingga bisa berkembang di dalam diri kita. Dan Ustaz Herman bisa menjelaskan, silakan. Ya, secara rinci artinya gini ya. Di dalam agama inilah kita semua hidup dibimbing, baik itu perilaku, ucapan kita, batin kita yang wujud sebagai iman. Ketika seseorang mudah mau berkata dia beriman, jadi artinya ucapannya, perilakunya, perbuatannya atau nurani atau sing watak sejatinya udah selaras. Jadi semua apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, batin maupun perbuatan sudah menyatu. Itulah ringkasan daripada jalan suci yang diajarkan Nabi Agung Konghucu. Ya, ini sangat menarik sekali perbincangan kita, tapi kita harus rehat sebentar untuk kita kembali lagi setelah berikut ini. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa.